Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Dimanapun Anda berada. Salam sehat dan tangguh di masa pandemi COVID yang belum usai ini. Semoga tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar. Baik, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar merefresh kembali tentang apa itu asesmen. Atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang kekeliruan, kesalahpahaman guru terhadap asesmen formatif. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang salah satu modul pada program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh sekolahmu, Kampus Guru Cikal yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Terima kasih banyak kami diberi kesempatan untuk bergabung dalam program tersebut dan akan sharing kepada teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, untuk menjawab apa itu dan bagaimana terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami asesmen formatif, kita akan membahas beberapa topik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu tentang refleksi, miskonsepsi tentang asesmen. Yang kedua, jenis dan konsep asesmen. Yang ketiga, manfaat asesmen formatif. Berikutnya, prinsip asesmen formatif. Lalu, kunci keberhasilan asesmen formatif dan pengajaran dialogis. Terakhir, kita akan lihat apa saja teknik bertanya yang bermakna dalam asesmen formatif. Nah, berikut ini bisa kita lihat gambar yang tertera di layar merupakan gambaran seorang anak yang sedang pusing atau mungkin stres karena akan menghadapi sebuah ulangan. Ya, pemandangan yang sangat lazim. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang salah dengan ulangan? Apa yang keliru terhadap asesmen formatif? Apa kesalahpahaman dengan asesmen formatif? Baik, teman-teman, lanjut. Mengapa terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam asesmen formatif? Berikut ini adalah miskonsepsi tentang asesmen yang bisa jadi menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan tersebut. Asesmen sangat lekat dengan pembelajaran. Biasanya guru membuat asesmen untuk melakukan penilaian kepada murid-muridnya. Namun, yang seringkali keliru adalah saat guru memberikan asesmen formatif, tetapi bersifat sebagai penilaian akhir. Begitu. Kemudian, asesmen pada dasarnya adalah alat dan bukan merupakan tujuan. Artinya, melalui asesmen, guru berupaya mencari informasi untuk menganalisis keberhasilan proses dan hasil belajar murid-murid. Asesmen yang diajarkan sebagai tujuan akhir pembelajaran seringkali membuat murid merasa gagal atau frustasi dan tidak dapat memecahkan masalah-masalah mereka. Murid, mengapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan umpan balik, tidak juga mendapatkan refleksi dari gurunya agar ia memahami apa yang masih kurang, apa yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan belajar. Ya, berikutnya kita akan lihat jenis asesmen. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami jenis-jenis asesmen, semoga kekeliruan dan kesalahpahaman tentang asesmen formatif tidak terulang kembali ya. Yang pertama adalah assessment of learning atau dikenal sebagai asesmen sumatif. Nah, contohnya asesmen sumatif yang kita ketahui bersama adalah penilaian akhir tahun atau bahkan ujian nasional. Kedua asesmen tadi memang diselenggarakan oleh guru atau sekolah untuk menilai tujuan akhir belajar, begitu ya. Jadi memang merupakan penilaian akhir. Sedangkan kategori asesmen yang termasuk asesmen formatif itu ada dua. Yang pertama asesmen for learning, berikutnya asesmen as learning. Nah, kedua asesmen formatif ini contohnya ulangan harian, ulangan tengah semester, atau bahkan kegiatan lain yang terintegrasi dalam pembelajaran
bisa juga termasuk asesmen formatif gitu. Biasanya pada asesmen formatif yang bukan merupakan nilai akhir akan terjadi apa yang namanya umpan balik, kemudian refleksi, dan juga dialog antara guru dan murid dalam rangka memecahkan masalah-masalah pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, melalui infografis ini, kita bisa melihat dengan jelas 3 jenis asesmen, di mana ketiga jenis asesmen ini semuanya terkait erat dengan proses belajar. Ya, apakah itu asesmen terhadap proses belajar, asesmen of learning, kemudian asesmen untuk belajar, asesmen for learning, atau yang ketiga, asesmen as learning, sebagai proses belajar. Oke, berikutnya kita akan lihat perbedaan asesmen sumatif dengan formatif lainnya. Asesmen sumatif memiliki tujuan sebagai sebuah penilaian akhir dari tujuan belajar, di mana asesor kuncinya adalah guru. Sedangkan asesmen formatif tujuannya memberi guru informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka membuat tindak lanjut pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, asesmen formatif merupakan monitoring dan koreksi mandiri dalam proses belajar. Baik, berikutnya teman-teman sekalian kita akan lihat apa manfaat asesmen formatif, terutama bagi guru. Ya, asesmen formatif tidak hanya berupa tes atau ujian ya Bapak Ibu, namun dapat dilakukan melalui sebuah dialog, umpan balik, dan juga refleksi antara kita dengan murid. Proses asesmen bisa juga terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini memberikan guru informasi yang banyak dari hasil observasi kita untuk tindak lanjut pembelajaran, monitoring juga, serta solusi terhadap proses dan capaian hasil belajar yang lebih baik. Berikutnya adalah manfaat asesmen formatif bagi siswa atau bagi murid. Apa sajakah? Pertama, murid memahami tujuan belajar. Yang kedua, mendapatkan input balik yang konstruktif, yang membangun dirinya. Kemudian mendapat tantangan bertingkat yang bermakna dalam pelajaran. Yang keempat, terlibat aktif dan berpikir melalui pertanyaan dari dirinya ataupun guru. Yang kelima, murid terlibat aktif mencari, menggali informasi dan juga jawaban-jawaban. Yang keenam, murid akan belajar toleran terhadap kekeliruan dalam proses belajar. Ya, ini adalah manfaat yang sangat banyak asesmen formatif bagi murid. Berikutnya, apa saja prinsip-prinsip asesmen formatif? Pertama, asesmen formatif merupakan keterampilan bagi guru. Ya, apakah itu keterampilan kompetensi pedagogisnya, keterampilan mengkondisikan kelas, keterampilan touching kepada murid-muridnya untuk mencapai tujuan belajarnya. Ya, yang kedua, prinsip asesmen formatif adalah inti dari praktek belajar mengajar. Yang ketiga, bagian dari rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Berikutnya, asesmen formatif fokus pada proses belajar. Ya, selanjutnya prinsip asesmen formatif yang kelima merupakan pendorong motivasi dan bersifat konstruktif. Lalu, asesmen formatif juga mengenal tujuan belajar dan kriterianya. Berikutnya, membantu murid memperbaiki diri, dan terakhir, mengembangkan kemampuan menilai diri siswa dan juga teman dalam mencapai tujuan belajar. Berikut ini, teman-teman sekalian, pentingnya motivasi sebagai sebuah prinsip keberhasilan dalam asesmen formatif. Ya, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Dweck pada tahun 2006. Beliau menyampaikan, motivasi merupakan faktor utama keberhasilan jangka panjang.
Apa yang saya maksud dengan motivasi bukan hanya mengacu pada keinginan untuk mencapai tujuan, namun juga kesenangan belajar, kesukaan dan tantangan, serta kemampuan untuk tetap bergerak maju dalam berbagai rintangan. Hal-hal ini adalah hadiah yang dapat kita berikan kepada murid-murid kita. Teman-teman, masih tetap bersemangat ya? Yuk, berikutnya kita akan melihat kunci-kunci keberhasilan asesmen formatif. Baik, teman-teman, kita akan lihat prinsip yang pertama adalah asesmen formatif harus dapat menciptakan budaya kelas di mana guru dan murid melihat kemampuan sebagai hal yang dapat berubah dan tidak tetap sifatnya, atau kita kenal sebagai growth mindset. Ya. Yang kedua, menjelaskan dan melibatkan murid dalam diskusi mengenai tujuan belajar, sehingga murid kita merasa memiliki proses belajar dan memahami kriteria bagaimana mencapai tujuan. Lalu, asesmen formatif juga merencanakan dan menghadirkan pola komunikasi yang dialogis dengan melibatkan atau guru melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya, kunci yang keempat adalah melibatkan murid dalam diskusi serta analisis mengenai kriteria keberhasilan dan bagaimana cara terbaik bagi mereka untuk mencapainya. Lalu, melatih murid untuk dapat mengevaluasi dirinya serta temannya. Keenam, memberikan kesempatan untuk mereview dan umpan balik dari guru ke murid mengenai pencapaian dan hal-hal yang masih harus diperbaiki. Salah satu poin penting dalam keberhasilan asesmen formatif adalah pengajaran dialogis. Apa sih yang dimaksud dengan pengajaran dialogis? Pengajaran dialogis adalah pengajaran yang melibatkan murid, sehingga murid memiliki proses belajarnya dalam mencapai tujuan belajar. Nah, umpan balik dan refleksi dapat terbangun dengan adanya budaya komunikasi yang dialogis antara guru dan murid. Apa saja sih indikator pengajaran yang dialogis? Yang pertama adalah kolektif, yaitu guru dan murid membicarakan bersama-sama. Kemudian resiprokal. Indikator yang kedua, guru dan murid saling mendengarkan. Yang ketiga, suportif. Murid mengungkapkan gagasan dengan bebas tanpa takut salah atau malu. Berikutnya, kumulatif, yaitu guru dan murid dapat menyampaikan ide masing-masing. Kemudian terakhir, bertujuan, di mana guru merancang dan memfasilitasi pengajaran dialogis. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang teknik bertanya yang bermakna. Membangun budaya komunikasi yang bersifat dialogis, yang tadi kita bahas sebagai pengajaran dialogis, dapat dipraktikkan dengan diskusi, umpan balik, dan juga refleksi. Hal ini akan lebih efektif dengan memberikan pertanyaan kepada murid. Pertanyaan bermakna. Ya, teman-teman sekalian, berikutnya adalah pembahasan tentang 5 teknik bertanya yang efektif sekaligus bermakna yang dapat diberikan dalam sebuah diskusi umpan balik dan juga refleksi bersama murid. Baik, teman-teman, kita akan mulai dengan teknik yang pertama, yaitu pertanyaan dengan memberikan kisaran jawaban kepada murid. Gitu ya. Kali ini kita akan mengembangkan keterampilan berpikir pada murid-murid kita dan juga keterampilan beropini. Contoh pertanyaannya, manakah yang merupakan kata kerja, pintu, lari, buka, lingkaran, atau merah? Ya, teknik yang kedua adalah teknik mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Ya, kita akan menanyakan kepada murid kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat. Contoh pertanyaannya adalah, mainan yang terbuat dari plastik lebih baik dari mainan yang terbuat dari logam. Setuju atau tidak setuju? Ya, kali ini teknik bertanya yang efektif dan bermakna adalah benar dan salah. Ya,
dua hal yang bertentangan kita akan sampaikan kepada murid. Lalu mereka diberitahu bahwa dari dua pernyataan yang ada, itu satu benar dan satu salah. Ya, mereka diminta untuk memutuskan dan menjelaskan mana yang benar dan mengapa benar. Contoh pertanyaannya, manakah operasi bilangan yang benar? 8 dibagi 0,5 sama dengan 16 atau 8 dikali 0,5 sama dengan 16? Tolong kalian jelaskan, ya. Ya, ini adalah teknik memulai dengan jawaban, ya. Kita akan memberikan murid jawaban atau akhir kisah namun di awal, ya. Kita akan menanyakan pertanyaan apa yang terkait dengan jawaban tersebut. Contoh pertanyaannya adalah, peta adalah jawabannya. Apa pertanyaan yang tepat untuk jawaban ini? Jadi, siswa kita minta membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah peta. Ya, ini adalah teknik bertanya yang efektif serta bermakna untuk yang terakhir, ya, di mana kita akan mengambil oposisi. Ya, guru memberikan sudut pandang yang berbeda dalam pertanyaan yang diberikan kepada murid. Contoh pertanyaannya adalah, apakah hanya anak perempuan yang seharusnya menjadi guru? Ya, di sini dipertentangkan antara anak perempuan dan laki-laki yang tepat menjadi guru. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian teman-teman, semoga semakin tercerahkan dan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.